Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa kembali dalam ibadah virtual. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan tema Pandanglah Masa Depan. Saudaraku, kalau kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan katakan di sana, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita tahu masa lalu itu adalah sebuah sejarah, dan masa sekarang ini adalah sebuah kehidupan yang realita. Sementara masa yang akan datang itu adalah sebuah harapan besar bagi kita. Tiga zaman ini merupakan perjalanan manusia dari satu titik ke titik yang lainnya. Dengan kata lain, manusia hidup pada tiga zaman atau tiga masa. Setiap manusia pasti pernah mengalami kehidupan masa lalu, tetapi manusia juga pasti mengalami kehidupan masa kini. Dan manusia selalu merencanakan kehidupannya di masa yang akan datang. Dan yang terpenting bagi kita adalah bersyukur atas campur tangan Allah yang selalu menyelamatkan kita dan menyediakan masa depan bagi kita semuanya. Seperti ayat 18 dalam Yesaya pasal 43 dikatakan di sana, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya adalah, jangan kita mengingat masa-masa yang sulit yang membuat sangat berat beban dan kita tidak sanggup memikulnya, yang akan berdampak pada masa sekarang dan akan berdampak juga pada masa yang akan datang. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa kita telah menerima rencana Allah yang sangat besar, itu yang terpenting. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi dari ayat yang kita baca ini, kita diingatkan kembali bahwa Nabi Yesaya sudah bernubuat kepada umat pilihan Allah, bahwa Allah hendak memberikan penghiburan kepada umatnya yang sedang mengalami pergumulan, dan mereka yang sedang mengalami keputusasaan di tengah-tengah pembuangan di Babilonia. Firman Tuhan katakan agar mereka kembali memiliki pengharapan yang besar kepada Allah yang memberikan kehidupan dan janji masa depan bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali bertanya, apakah pesan Allah kepada umat Tuhan pada saat ini? Yang pertama adalah kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kita hidup di era modern atau yang disebut dengan zaman globalisasi. Bukan tidak mungkin manusia hidup tanpa dosa. Sebaliknya, di era yang modern dan sangat canggih ini, sangat rentan manusia bisa berbuat dosa. Dan dosa dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah oleh kebanyakan orang. Hidup manusia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak berpengharapan kepada Tuhan, tetapi mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, firman Tuhan kembali menyapa kita. Melalui Nabi Yesaya menyampaikan pesan dalam ayat ini, firman Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan ayat ini. Pada zaman itu tidak mungkin orang akan membuat jalan di padang gurun, karena itu sangat beresiko. Padang gurun sangat ekstrim, cuacanya sangat panas, terik, tandus, berpasir, hampir tidak ada makhluk hidup, tidak ada mata air ataupun sungai.
Tetapi yang menarik, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Dikatakan Allah berjanji di tengah-tengah kesulitan yang tidak mungkin Allah bisa membuat sesuatu itu mungkin. Tuhan memberikan pengharapan baru, membuatkan jalan dan menyediakan air di tengah-tengah tandusnya padang belantara. Sehingga perjalanan mereka di tengah-tengah keras kehidupan ini, mereka bisa melewati semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang disebut dengan kuasa dan kasih Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah, kuasa dan kasih Allah itu tetap bekerja dan terus bekerja sampai saat ini. Kita tidak tahu cara Tuhan bekerja dalam setiap saat. Kita juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan setiap masalah bagi umatnya. Tetapi yang kita tahu adalah kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Pemazmur katakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur mengingatkan kita kembali bahwa pemeliharaan Allah itu tidak terhitung dan tidak terjangkau oleh manusia. Atas pemeliharaan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun keadaan susah, kita hidup di dalam kasih-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa kuasa dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Yang kedua, apakah pesan Allah kepada jemaat Tuhan pada saat ini? Yang kedua ini adalah kita umat Tuhan harus berani move on, yaitu berpindah. Hidup yang move on itu adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru dengan situasi yang baru. Hari kini umat Tuhan harus siap menghadapi sebuah kenyataan kehidupan. Jika kita tetap dalam keterpurukan, memikirkan pandemik, dan itu terus menghantui pikiran kita, yang terjadi adalah imun kita menjadi lemah dan kita pun rentan terserang oleh penyakit. Oleh karena itu, kita harus berani untuk move on, pindah dengan pola pikir yang harus berubah, mindset yang harus diubah. Artinya kita harus siap menerima segala keadaan yang terjadi dan gak perlu khawatir. Kita punya iman bahwa Tuhan itu pasti tolong. Tetapi kita juga tetap bijaksana mensikapi keadaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tetap dalam keadaan yang aman. Dan jangan lupa istirahat cukup, olahraga ringan, makan makanan yang sehat untuk tetap menjaga imun agar tetap kuat. Seperti Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20, di sana dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, ketika kita berserah secara total kepada Allah, yang terjadi kita nggak khawatir, kita nggak gentar atau takut menghadapi tantangan yang berat, bahkan menghadapi virus atau pandemik COVID-19 ini, asal kita selalu ingat pesan Tuhan, yaitu yang pertama, kuasa dan kasih Allah itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan yang kedua, berani untuk move on, pindah, yaitu bergerak maju. Dan mari kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan yang menata masa depan kita. Haleluya, haleluya, Immanuel. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau penuh kasih dan Engkau yang memberkati kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami kembali diteguhkan dan dikuatkan. Bersama dengan Tuhan, kami yakin Tuhan menuntun masa depan kami indah. Oleh karena itu kami percaya
kasih kuasa-Mu tidak pernah berubah, penyertaan-Mu selalu ada. Dan di pihak manusia kami harus berani untuk move on, kembali bangkit, menatap masa depan dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak hidup dalam keterpurukan karena kami tahu bersama Tuhan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Berkati kami umat-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.